Setelah melakukan pengumpulan data dan mewawancara dari hati ke hati terhadap banyak pihak, Dedi Mulyadi menyimpulkan bahwa para terpidana bukanlah pelaku dalam kasus pembunuhan Vina Cirebon, dan Dedi Mulyadi meyakini bahwa peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh 11 orang itu baik yang sudah ditangkap maupun 3 DPO yang sedang dicari itu sebenarnya tidak pernah ada, karena semua itu hanyalah karya ilmiah alias karangan Sudirman yang kemampuan intelektualnya di bawah rata-rata. Pernyataan saya kemarin pasti banyak orang yang belum bisa memahami karena tidak bisa membaca kasus ini secara utuh. Saya menyatakan jangan lagi kita mencari 3 DPO karena sampai kiamat pun tidak akan pernah bisa ditemukan. 3 DPO itu hasil karya ilmiahnya Sudirman. Kenapa saya ngomong begitu? Pertama bahwa skenario pelaku pembunuhan dan pemerkosaan yang berjumlah 11 orang itu berawal dari kesurupannya Linda yang pada akhirnya direkam oleh kakaknya Vina dan disampaikan kepada Parudiana. Sehingga Parudiana itu memiliki asumsi bahwa anaknya dan Vina dibunuh oleh 11 orang. Yang berdampak pada penangkapan 8 orang yang hari ini mendekam di penjara. Yang 1 orang lagi sudah bebas, yaitu Saka Tatal karena usianya di bawah umur. Dari ke-8 orang itu, 7 orang berkawan, yaitu mereka yang biasa tinggal di RT dan RW yang dekat SMP 11. Kemudian 1 orang lagi, Rivaldi atau Ucil, itu dari tempat lain yang tidak mengenal terhadap ke-7 orang itu. Dan dia ditangkap sesungguhnya di Polsek karena kasus membawa senjata tajam. Senjata tajam yang dibawa itu sebenarnya mandau. Kemudian di pengadilan senjata itu dikasih nama adalah samurai. Saya nggak tahu kok para penyidik, jaksa, dan hakim tidak bisa membedakan mana samurai, mana mandau. Yang satu adalah produk Dayak Kalimantan, yang satu produk Jepang. Kemudian ketiga orang yang dinyatakan DPO itu hasil pengakuannya dari Sudirman. Nah, Sudirman itu dari sisi intelektual kita meragukan kemampuannya karena dia sekolah SD-nya saja baru lulus umur 17 tahun, tidak naiknya 4 kali. Pernyataannya saya yakin berubah-ubah. Dan itu bersifat imajinatif atau fiksi dari cara berpikirnya. Mungkin karena rasa takut atau karena aspek-aspek yang lain. Sehingga ketiga orang itu disebut tanpa memiliki dasar pijakan yang kuat. Asal sebut saja. Sudirman menyebutlah nama Peggy. Kenapa menyebut nama Peggy? Karena mungkin dalam pikirannya ingat bahwa Peggy itu teman SD-nya. Suka bertemu. Sehingga disebut saja. Kemudian Dani dan Andi itu juga disebut. Nah ini Dani dan Andi ini kita nggak tahu siapa dia. Nah saya katakan kenapa tidak boleh lagi dicari? Karena memang tidak pernah ada peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh 11 orang ini, baik yang sudah ditangkap di penjara maupun yang belum, yaitu 3 DPO itu. Nah, kenapa dikatakan tidak ada? Loh, saya ini sudah mengumpulkan data, mewawancarai, terus kemudian bertanya dari hati ke hati. Karena mereka itu masuk penjara dikuatkan oleh 3 hal. 1, pengakuan spontannya Sudirman. 2, kesaksian
RT Pasren dan Abdul Kahfi. Ketiga, kesaksian dari Aep dan Dede. Nah, sehingga mereka akhirnya masuk penjara. Gara-gara ketiga faktor ini. Untuk itu, kalau ingin membebaskan 7 terpidana, maka 1. Proses hukum terhadap dugaan kesaksian palsu RT Pasren harus diproses. Yang kedua, termasuk anaknya Abdul Kahfi. Yang kedua, itu proses hukum gitu kan, atau ucapan yang dilakukan oleh Aep dan Dede itu juga harus ada proses hukumnya. Nah, kemudian yang ketiga nih, Sudirman itu harus diperiksa kemampuan cara berpikirnya, apakah memenuhi standar atau tidak. Karena apa? Karena kita ini, publik Indonesia, terguncang oleh 3 pernyataan orang yang menurut saya sangat diragukan kebenarannya, walaupun putusan hukumnya sudah tetap. Dan kemudian bahwa mereka dituduh melakukan pembunuhan tanpa alat bukti. Nah, baik tidak ada yang namanya samurai, yang ada sidik jarinya, tidak ada batu yang ada sidik jarinya, tidak ada balok. Dan yang paling menarik dari pernyataan itu adalah di sidang pengadilan mereka itu memukul dengan menggunakan balok. Tetapi yang dihadirkan di sidang pengadilan bukan balok, tapi bambu. Itu pun menurut pernyataan dari para terpidana, bambu itu disiapkan oleh Jaya dan Sudirman setelah ditangkap. Jadi bambu itu dibuat, dicari oleh Sudirman dan Jaya setelah mereka ditangkap, disuruhlah mereka nyari bambu. Itulah yang terjadi. Selanjutnya inilah keterangan Fer setelah Deddy Mulyadi selesai menjenguk para terpidana. Yang pertama bahwa mereka yang di dalam barusan dalam keadaan sehat. Kemudian mereka kembali bercerita tentang proses penyiksaan yang dialami ketika ditangkap. Keanehan ketika penangkapan hanya mereka yang ditangkap, sedangkan Abdul Kahfi, anaknya Pak ST Pasren, tidak dibawa dan tidak diperiksa, hanya diberikan tugas untuk mengantar motor. Mereka juga menyampaikan keyakinan bahwa pada acara Agustusan mereka sama-sama ikut berkumpul dengan Pak RT Pasren, sama-sama menyelenggarakan kegiatan Agustusan. Bahkan jadi panitia. Dan bahkan jadi panitia, dan mereka menyebutkan beberapa nama yang menjadi panitia acara Agustusan dan hari ini posisinya di luar, bukan terpidana. Kemudian mereka kembali menegaskan penyesalannya waktu di lapas Cirebon, disodori menandatangani pernyataan merasa bersalah, mohon pengampunan, dan ternyata itu namanya garasi kata mereka. Ya kan, padahal mereka tidak melakukan, tapi gimana? Saya lama berdebat tapi tetap harus nana tangan, kan seperti itu. Dan itu dilakukan oleh para pegawai lapas Cirebon yang disebutkan namanya tadi. Yang berikutnya, mereka sampai hari ini meyakini bahwa dia tidak bersalah. Pada waktu awal penangkapan, dia dimasukin ke ruang satuan unit narkoba. Saudara Jaya dan saudara Sudirman dibawa keluar. Dan pulangnya mereka langsung disuruh mengaku dengan penyiksaan berdasarkan keterangan saudara Sudirman. Inilah hal-hal yang mereka alami dan mereka mempercayakan pada tim kuasa hukumnya untuk melakukan langkah-langkah hukum yang bernama PK.